Halo kawan, menyambung pertanyaan yang kemarin, masalah jin. Dan itu masih tetap menjadi rasa penasaran yang sangat, bahkan sangat tinggi. Bagaimana kira-kira jin itu beribadah kepada Tuhannya? Apakah sama seperti kita? Sholat, mengaji, berhaji, zakat, berpuasa. Karena di dalam Al-Quran itu Allah itu menyebutkan ada jin itu yang masuk neraka. Nah, kalau jin itu ada yang masuk neraka, ada juga yang masuk surga, berarti dia itu punya aktivitas yang hampir sama dengan kita. Nah, sekarang itu tidak ada universitas atau tempat belajar khusus atau tempat pengajian yang diajarkan oleh guru khusus yang berhubungan dengan jin itu. Saya dulu pernah mendengar cerita, tapi saya cari Al-Qur'annya nggak ketemu. Ceritanya begini. Pada suatu hari Nabi Muhammad itu memanggil Sayyidina Ali, dan kemudian Sayyidina Ali itu diperintahkan untuk pergi ke sebuah lembah untuk mengajar atau berdakwah. Dan kemudian Sayyidina Ali itu pergilah ke sana. Tidak lama setelah itu, atau mungkin beberapa jam, atau mungkin karena lembah itu mungkin jauh, sekitar dari pagi pergi dan sorenya Sayyidina Ali itu sudah pulang kembali menghadap Rasulullah. Kemudian Nabi Muhammad itu bertanya, "Kenapa kamu cepat sekali kembalinya?" Sayyidina Ali mengatakan atau menjawab, "Sesungguhnya di lembah yang engkau tunjukkan itu, tidak ada satupun makhluk yang aku temukan di sana. Bahkan aku sudah mencari dari lembah ke lembah, tapi tidak ada satupun manusia atau orang di situ." Itu jawab Sayyidina Ali. Kemudian Nabi Muhammad itu menepuk keningnya dan kemudian menepuk pundak Sayyidina Ali dan mengatakan, "Maaf, saya lupa mengatakan kepadamu bahwa yang ada di lembah itu bukan orang dan juga bukan manusia, tapi adalah bangsa makhluk halus yang bernama jin." Dan kemudian Sayyidina Ali itu mengatakan kepada Nabi Muhammad, "Bagaimana mungkin ya Rasulullah, aku bisa mengajar jin sedangkan aku tidak bisa melihatnya?" Dan kemudian Nabi Muhammad itu atau sebagai Rasulullah pada saat itu mengajarkan sebuah ilmu kepada Sayyidina Ali. Dan dengan ilmu itulah kemudian Sayyidina Ali itu berangkat kembali ke lembah yang ditunjuk oleh Nabi Muhammad itu, dan kemudian di lembah itu ternyata ramai sekali penduduk yang ada di situ yang terdiri dari golongan bangsa jin. Dan jin itu berkata kepada Sayyidina Ali, "Hai Sayyidina Ali, saya mengenal engkau. Dari tadi saya memanggil-manggil engkau, tapi kenapa engkau tidak mengubris atau tidak menjawab salam kami? Malah kemudian engkau pergi meninggalkan kami." Itu jawab kaum jin yang ada di situ. Kemudian Sayyidina Ali mengatakan, "Sesungguhnya aku tidak punya ilmu untuk melihat engkau. Dan barulah setelah ilmu itu diajarkan oleh Rasulullah, aku kemudian bisa melihat kamu dan kaummu." Itu kata Sayyidina Ali kepada kaum jin itu. Kemudian barulah berlanjut dakwah atau pelajaran agama Islam yang diberikan kepada jin pada saat itu. Itu pernah saya dengar atau ada orang yang menceritakan kepada saya, orang yang jauh lebih tua daripada saya. Tapi saya waktu itu tidak sempat mendalami bagaimana cara dan apa ilmu yang diajarkan oleh Nabi Muhammad itu kepada Sayyidina Ali. Jadi saya tidak mendapatkan kunci
untuk melihat jin itu dan juga tidak bisa melihat alam gaib. Nah, sekarang ini saya jadi penasaran bagaimana caranya kita itu supaya bisa melihat alam gaib, dan kemudian kita bisa mengetahui bagaimana jin itu beraktivitas. Apakah dia punya suku, apakah dia punya agama seperti kita kan, bersuku-suku, berbangsa-bangsa dan berbagai macam agama di setiap negara itu. Karena jin itu ada yang masuk surga dan ada yang masuk neraka. Berarti dia beraktivitas sama seperti kita. Apakah waktu siang ini diperuntukkan untuk manusia dan kemudian malam hari itu diperuntukkan untuk jin beribadah? Itu yang belum diketahui. Jadi saya sangat berharap sekali jika ada kawan-kawan yang bisa atau yang tahu atau mungkin guru yang punya ilmu, silakan berbagi di dunia medsos ini. Karena sekarang zamannya sudah seperti itu. Tidak ada lagi zamannya sekarang guru itu didatangi sekian puluh kilo kemudian baru bertemu dengan guru itu. Sekarang udah nggak zaman lagi begitu. Sekarang itu ilmu sudah dibagikan di media sosial itu dengan gratis. Kita hanya cukup beli kuota buat menonton semua sumber ilmu yang ada di media sosial itu apa saja. Mulai dari kesehatan, semua ilmu medis, ilmu fisika, ilmu biologi, pokoknya semuanya ada di media sosial itu. Kita tinggal ketik dan keluar. Kita tinggal bikin judulnya aja, itu sudah keluar semua. Kajian tarikat, kajian tasawuf, kajian ma'rifat, kajian hakikat, ada semua. Dan guru-guru itu tidak pelit dalam berbagi ilmu itu. Ada semua, tinggal dipelajari saja. Nah, saya itu hanya penasaran dan ingin sekali melihat guru-guru itu mengajarkan trik atau cara atau metode bagaimana caranya melihat jin itu, supaya kita bisa mengetahui aktivitas mereka. Karena kalau saya nilai dari cerita Sayyidina Ali tadi itu, berarti jin itu sangat membutuhkan manusia yang berilmu untuk membimbing mereka kepada jalan yang lurus. Karena pada saat itu orang yang berjalan di jalan yang lurus itu hanya Nabi Muhammad dan 4 para sahabatnya saat itu. Selebihnya boleh dikatakan kaum kafir yang menjadi musuh mereka pada saat itu. Dan pada saat itu juga Nabi Muhammad itu menyuruh Sayyidina Ali itu untuk berdakwah kepada jin. Nah, berarti jin ini kekurangan ulama atau kekurangan orang pintar untuk mendidik mereka. Nah, jangan-jangan salah satu ibadah kita itu yang disuruh oleh Allah itu adalah mendidik atau mengajar bangsa jin. Tapi karena kita tidak punya ilmunya, atau mungkin ada orang yang punya ilmu untuk bisa melihat jin itu, dia menjadi pelit, tidak mau membagikan ilmunya, dan akhirnya ilmunya itu disimpan sampai kemudian dia itu meninggal dunia. Nah, setiap ilmu yang diberikan oleh Allah itu hukumnya harus diberikan kembali atau diajarkan kepada orang lain. Maka dia akan menjadi amal baik. Kita nggak membahas masalah surga neraka. Yang penting asalkan orang itu berbuat baik, pasti dia akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Oke kawan, mudah-mudahan adalah guru-guru itu yang bermurah hati untuk membagikan ilmu melihat ke alam gaib.